Yahudi, Zionis, Israel, ini tiga entitas yang berbeda. Bapak nggak usah dengerin itu wanita berhati iblis itu. 150 orang disandra. Saya bilang 3.000 orang mati lu diam aja. Kan udah dikasih Gaza. Dia merampok Gaza, saya bilang. Bukan ngasih Gaza. Nyerang nggak nyerang bakal diserang. Jadi mendahului. Berapa hari sebelumnya Twitter Menteri Pertahanan mengatakan mereka tuh animal, mereka tuh binatang. Yahudi itu menganggap Bunda Maria tuh penzina. Yahudi itu menganggap Yesus tuh anak haram. Kok kamu belain? Salib itu nggak boleh ada di tempat Yahudi, Pak. Karena benda najis, Pak. Lah kau belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Kok belain dia? Keluar dari Indonesia. Orang-orang Kristen di Gaza mempersilahkan orang Islam sholat di gereja. Dan orang-orang Islam sholat Jumat di gereja. Satu-satunya presiden yang berani berkata sudah saatnya kita memikirkan memboikot produk-produk Israel sampai tanah atau pembunuhan terhadap rakyat Palestina dihentikan. 67 negara, Pak, cuma satu presiden yang ngomong itu. Bapak tahu siapa presiden itu? Mereka jual bendera Israel di Indonesia. Peringatin itu mestinya. Itu mereka sampai sekarang masih jual bendera Israel. Tangkep itu mestinya tuh. Dia bertentangan dengan undang-undang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Idris, Pak Ustadz, dari perusahaan swasta. Dan saya termasuk yang rutin juga melihat Ustadz di televisi terakhir yang debat sama yang pembela Israel, Ustadz. Iya. Terima kasih. Yang ingin saya pertanyakan Ustadz, jujur hati saya juga, kita mungkin semua umat muslim pastinya sangat peduli dengan saudara-saudara kita. Dan tadi yang Ustadz sampaikan Masjidil Al-Aqsa. Cuma Ustadz yang saya heran, mungkin Ustadz ada informasi lebih valid. Di sekitaran Palestina kan banyak juga negara-negara tetangga yang muslim, Ustadz. Nah, sejauh ini saya belum tahu apa sih tindakan-tindakan yang negara-negara muslim yang secara jarak lebih dekat dengan saudara-saudara kita. Tapi sampai saat ini saya baik berita maupun apapun, saya belum melihat ada respon-respon yang tindakan nyata dari negara-negara tersebut terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Ustadz. Itu Ustadz yang baik, terima kasih. Pak, Bapak bertanya insya Allah pada orang yang tepat, ya Pak ya. Kenapa? Karena saya mungkin lebih daripada 30 atau berapa kali lah, saya udah nggak ngitung lagi. Kunjungan saya ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, Hebron, dan sekitarnya. Semua akan saya tampilkan foto-fotonya, ada semua. Bapak tahu di dalam rumah mereka ada apa? Dalam rumah-rumah mereka, orang-orang Palestina, mereka punya dua bendera, Pak. Satu bendera dia, dan di samping bendera dia selalu ada bendera Indonesia. Karena mereka tahu dan paham. 4 hari yang lalu Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita, bilang apa? Dia langsung berkata pada seluruh orang-orang anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, 67 negara itu, Pak. Dengan tegas, Ibu Retno yang luar biasa, we love you Bu Retno. Bilang apa Bu Retno? Wahai negara-negara OKI, kami mengingatkan kalian bahwa kita mendirikan OKI untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Itu yang ngomong Bu Retno 4 hari yang lalu. Kan Bu Retno yang ngomong, berarti kan atas nama negara. Tanggal 3 bulan 6 tahun 2018 di Bandung, satu-satunya presiden yang berani berkata sudah saatnya kita memikirkan memboikot produk-produk Israel sampai tanah atau pembunuhan terhadap rakyat Palestina dihentikan. 67 negara, Pak, cuma satu presiden yang ngomong itu, dan 67 negara belum memberikan respon yang memadai. Bapak tahu siapa presiden itu? Joko Widodo. Bukan saya memuji-muji beliau, bukan. Tapi saya mau mengatakan bahwa bangsa Indonesia tegak lurus kepada bangsa Palestina. Bung Karno mengatakan apa? Tidak akan mengakui negara Israel sampai kapanpun, sampai dia melepaskan seluruh tanah-tanah jajahannya. Dilanjutkan oleh Pak Harto. Pak Harto sampai membentuk Organisasi Konferensi Islam. Tujuan yang paling utama Pak Harto bikin zaman beliau untuk apa? Ya zaman siapa ya? Untuk membebaskan bangsa Palestina di penjajahan Israel. Kesimpulannya apaan? Orang-orang Palestina pun tahu bahwa bangsa yang paling peduli dengan mereka adalah bangsa Indonesia. Mereka tahu. Dan mungkin sudah putus harapan dengan Liga Arab, dengan negara-negara sekitarnya, mungkin. Maka dari itu insya Allah, berbondong-bondonglah wahai orang Islam, orang Indonesia. Kenapa? Karena yang paling membuat mereka takut adalah
mengunjungi Masjidil Aqsa sebanyak-banyaknya. Itu yang mereka takutkan. Kenapa? Karena kita masih memiliki. Dan untuk antum ketahui, tidak ada di negara di dunia manapun yang paling banyak mengunjungi Masjidil Aqsa kecuali orang Indonesia. Sejak 2006 saya membuka jalur untuk itu. Karena saya kepengen tercatat oleh Rasulullah SAW sebagai umat akhir zaman. Umatnya yang menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutin lagi setelah sholat Isya. Jangan sampai sholat Isya kita tertunda karena pembahasan-pembahasan ini. Saya belum kemana-mana, insya Allah kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Mempunyai perbedaan dengan keterangan-keterangan yang telah kita terima di media massa ataupun media online. Pertanyaannya adalah, sebelum 7 Oktober, Ustadz, Ya, itu tentu pertimbangan Hamas sudah sangat matang untuk memilih hari Sabtu, seperti keterangannya wanita yang di TV itu mengatakan bahwa mereka diserang pada saat hari Sabat. Kemudian tentu Hamas juga sudah memperhitungkan balas dendamnya itu seperti biasa, Israel luar biasa. Nah, apakah ini sudah melampaui batas daripada perhitungan Hamas sendiri, atau ini sebetulnya ingin membuka mata pertanyaan yang tadi mengenai solidaritas bangsa Arab, dan juga membuka mata bahwa ada Rusia, ada Cina, ada Amerika yang sedang menghadapi 3 daerah perang. Ini kan berarti perang baru di Palestina. Kemudian perang yang pertama Ukraina, terus perang yang ketiga yang siap-siap ini adalah daerah Cina, yang dengan Taiwan dan sebagainya. Nah ini kan energi Amerika ini kan habis nih kalau dipikir. Apakah itu salah satu pertimbangan mereka yang mungkin ya, ini saya bertanya, mungkin Pak Ustadz punya keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. konteks saya dengan mereka, teleponan, mereka mengatakan tanggal 8 itu rencana penyerangan. Tanggal 8 rencana penyerangan bangsa terkutuk Zionis Israel itu kepada Gaza. Sangat kuat akurat buktinya bahwa ketika terjadi tanggal 7 dia menyerang duluan, moncong-moncongnya itu udah ke situ. Pak, orang itu ya, semut tadi diinjak itu mesti ngegigit, Pak. Semut diinjak tuh pasti ngegigit walaupun dia udah pasti mati. Diserang nggak diserang, didahulukan atau nggak didahulukan, laknatullah Israel itu memang mau mengambil Masjidil Aqsa dengan cara membumi hanguskan Gaza. Di Twitter, Menteri Pertahanan Israel sudah menyebutkan beberapa hari sebelumnya bahwa orang-orang di Gaza itu animal. Dan kemudian dihapus Twitternya. Ini sebuah kode gitu loh. Sebuah pernyataan yang kelepasan karena emosi ditulis di Twitter. Dan dihapus Twitter itu. Jadi mereka nggak dianggap lagi manusia. 2 hari yang lalu, Kemis, hari apa itu? Kemis berapa hari yang lalu? Kemis 286 orang-orang 386 orang-orang Kristen berkumpul di gereja untuk melaksanakan doa di Gaza. Israel mengatakan harus keluar dari situ karena mau dibom. Belum sempat mereka keluar, hanya hitungan menit betul-betul dibom. Dan mati semua tuh, 396 orang Kristen mati semua. Sampai videonya ke kita? Nggak nyampe, Pak. Sebelumnya rumah sakit 512 orang Islam habis dibantai di situ. Dan semuanya 80% semua anak-anak kecil. Dan satu berita yang sangat mengejutkan yang nggak sampai kepada kita. Sebuah masjid yang dihantam sehingga membuat orang-orang Islam tidak bisa sholat Jumat. Bapak tahu apa yang terjadi di sana? Di gereja, mereka keluarkan bangku-bangku itu, digelar karpet pada hari Jumat. Orang-orang Kristen di Gaza mempersilahkan orang Islam sholat di gereja. Dan orang-orang Islam sholat Jumat di gereja. Setelah orang Islam sholat di gereja
Gereja-gereja bangku itu dipasang lagi oleh umat Islam dan imamnya untuk mempersilahkan kembali hari Minggu dipakai lagi untuk orang Kristen untuk ibadah di gerejanya. Betapa kompaknya, betapa damainya orang-orang Islam dan Kristen di sana. Ini memang yang terkutuk itu adalah memang Zionis Israel. Yahudi, Zionis, Israel, ini tiga entitas yang berbeda. Siapa Yahudi? Siapa Zionis? Siapa Israel? Saya terangkan dalam waktu 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail dan Ishak. Untuk Ismail dibangunkan Masjidil Haram, untuk Ishak dibangunkan Masjidil Aqsa. Pembangunannya 1892 sebelum Masehi. 40 tahun kemudian baru bangun Masjidil Aqsa. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub alias Israel. Israel punya anak 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda, anak yang keempat yang paling banyak keturunannya. Kemudian ini masih tinggal di Masjidil Aqsa. Ibrahim tinggal di sana, Ismail tinggal di Mekah hanya beberapa hari. Ishak tinggal di sana, lalu Israel tinggal di sana. Kemudian Nabi Israel ya, Nabi Yakub ya menikah dengan yang tadi anaknya 12. Kemudian tinggal di sana semua. Nabi Yusuf kemudian dibuang. Kemudian Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf menjadi bangsawan, diangkat sebagai bendaharawan di istana oleh Raja Ramses. Kemudian memboyong Nabi Yakub dan seluruh anak-anaknya ke Mesir. 1892. Lalu kemudian 1882 maaf. Lalu kemudian Nabi Yusuf wafat, Ramses berganti Fir'aun. Keturunan yang ketiga Ruben, Simon, Levi. Levi punya anak Amr, Amr punya anak Kohit, Kohit punya anak Imran, Imran punya anak Musa. 1520 udah sebelum Masehi. Tadi udah 300 tahun dari Yusuf. Nabi Musa kemudian membangun komunitas anak-anak Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Di mana? Di Mesir. Kita abaikan dulu Masjidil Aqsa yang sudah kekosongan karena semuanya pindah ke Mesir. Nah, kemudian Nabi Musa Fir'aun mati di laut, kemudian Nabi Musa haji. Ini sangat langka ini informasi karena saya mendengarnya dari mereka tentang Nabi Musa berangkat haji itu dari mereka. Mereka punya petanya, roadmap Moses kata dia. Moses setelah Fir'aun mati sempat ke the Black Cubic. Jujur tapi kurang ajar tuh Yahudi. Jujurnya dia go to the Black Cubic, tapi kurang ajarnya dia nggak mau sebut Ka'bah. Black Cubic itu Ka'bah. Jadi si Yahudi jujur mengakui Nabi Musa itu Muslim karena sempat pergi haji. He goes to the Black Cubic and come back to the Promised Land kata dia. Saya kaget mendengar dia. Saya ada rekamannya. Saya kaget mendengar dia ngomong ke Black Cubic. Merinding saya ketika hadir. Buset, saya bilang Ka'bah. Hampir gue timpuk nih orang gitu ya. Gregetan, jujur tapi jahat. Kemudian belum sampai ke the Promised Land, belum sampai ke tanah yang dijanjikan, Nabi Musa wafat di Mount Nebo. Anak dari cucu daripada Benyamin, anak ke-12. Tadi ya Ruben sampai Benyamin. Benyamin itu namanya ada yang namanya Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun adalah Nabi Joshua. Nabi yang sangat dihormati oleh orang-orang Nasrani. Tapi anehnya Nabi Joshua ketahuan sholat. Surat Joshua juz 5 ayat 14. Joshua sholat. Nabi Yusha bin Nun sholat. Nabi Muhammad juga menyatakan dia sholat asar dan kemudian hampir terbenam mataharinya ketika membawa anak-anak Bani Israel untuk masuk ke dalam the Promised Land, ke ke tanah yang dijanjikan itu. Akhirnya berhasil membawa ke situ. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi Joshua, Nabi Yusha bin Nun kata Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi yang mampu menahan matahari. Ditahan matahari karena hari Jumat sore. Karena hari Sabtu nggak boleh perang. Dia mau kalah ini bangsa yang terkutuk ini. Akhirnya masuklah kembali ke the Promised Land. Al-Baqarah 246 menjelaskan. Kemudian Nabi berganti menjadi Nabi Daud setelah Nabi Daud mengalahkan Jalut. Itu udah tahun 1050 Pak sebelum Masehi. Saya singkat itu 300 tahun lah. 1050 sebelum Masehi Talut menjadi raja, 1010 Daud menjadi raja, 1970 Sulaiman menjadi raja, wafat tahun 930. Di mana semua itu? Di Masjidil Aqsa. Siapa di antara mereka kemudian yang menjelma menjadi Yahudi? Yahuda. Satu jelas siapa Yahudi asal usulnya, keluarga Yahuda. Dia membuat satu komunitas. Tauratnya di mana? Nggak ada. Kan tadi saya sebut tahun 1520 ke 970, jauh banget. Tauratnya udah nggak ada. Yang ada sekarang Talmud. Talmud yang dipakai bukan Taurat. Oke, Yahudi. Lalu kemudian 1776 Nathan
dan Rothschild nanti memproklamirkan gerakan Zion. Zion itu gerakan. Artinya Zion bahasa Ibrani, nanti artinya comeback bahasa Inggris. Yaitu gerakan untuk kembali ke tanah itu. Jadi semua Yahudi komunitas yang kaya-kaya suruh beli. Orang Palestina nggak apa-apa, silahkan tinggal sama-sama kita. Nggak masalah buat mereka. Dia tahu perjanjiannya masih nempel di Masjid Umar bin Khattab. Di seberang gereja Holy Sparter. Masih nempel tuh perjanjian dipahat sama marmer. Apa buktinya? Perjanjian Wa'd al-Umariyah. Dibuat tahun 636 sampai sekarang. Bahwa orang Yahudi, Nasrani, Muslim harus damai di kota itu. Umar bin Khattab yang tentukan. Damai. Itu sebabnya orang-orang Palestina itu baik. Silahkan tinggal. Tapi kok sekarang tiba-tiba Zion itu menjelma menjadi sebuah komunitas yang namanya Zionis. Dapat komunitas itu komunitas Austria, Argentina. Bukan originally anak-anak keturunan Yakub, Israel. Nah kemudian dia bersekongkol dengan David Ben Gurion mendirikan negara Israel. Ada orang yang bilang nggak boleh menghina Israel dong, kan itu kan Nabi Yakub. Kalau ada orang namanya Muhammad zaman sekarang dia korupsi, jangan dihukum gitu. Jangan dihukum dong, kan dia Muhammad. Tukang cendol depan rumah saya Muhammad, Pak. Bukan Rasulullah. Israel sekarang laknatullah, bukan Yakub. Israel ini Pak pendatang. Tadi videonya saya puterin. Orang Yahudi asli original, yang Yahudi kan nggak bisa masuk keluar masuk agama. Yahudi kan darah. Yahudi kan keturunan. Jumlahnya terbatas, tercatat nama semua, tercatat lengkap semua. Sedunia tercatat. Ya, di Museum Rockefeller. Ya, seberang Masjidil Aqsa ada Museum Rockefeller, persis di sebelah toko jeans. Toko jeans sebelahnya itu Museum Rockefeller. Itu tercatat. Jadi Yahudi sebuah komunitas, Zionis sebuah komunitas keturunan yang biang kerok, Israel pendatang dari Argentina, Austria, dan bersekongkol akhirnya. Saya kan ada di situ dan diikut demo, sengaja ikut nyelip-nyelip demo gitu. Dia demo, Pak. Better we go to jail rather than join with Zionis. Ada di sini nih. Nanti saya cari-cari di sini. Saya cari di sini ada video-videonya, rekaman-rekamannya. Yang bukan downloadan dari YouTube, bukan. Karena kita sendiri yang ngambil video-video itu. Jadi jelas sekali kedudukannya. Bapak nggak usah dengerin itu wanita berhati iblis itu. 150 orang disandra. Saya bilang 3.000 orang mati lu diam aja. Kan udah dikasih Gaza. Dia merampok Gaza, saya bilang. Bukan ngasih Gaza. Kok sembarangan? Saya punya peta, ini nggak ditayangkan di televisi karena waktu itu offline. Saya bilang, kan kamu orang Kristen. Yahudi itu menganggap Bunda Maria itu penzina. Yahudi itu menganggap Yesus itu anak haram. Kok kamu belain? Salib itu nggak boleh ada di tempat Yahudi, Pak. Karena benda najis, Pak. Patung Bunda Maria nggak boleh ada di ibadah Yahudi, Pak. Saya punya rekaman videonya ketika saya bersama dengan orang, dia pakai salib, disuruh keluar sama orang Yahudi. Nggak boleh salib masuk. Dan kalau sekelompok Yahudi melewati gereja, perhatiin, dia pasti meludah. Lah kau belain dia, saya bilang. Orang seperti kamu datang ke sana diludahin, saya bilang. Kok belain dia? Keluar dari Indonesia, saya bilang. Karena bangsa ini adalah bangsa yang menghormati Palestina dan tidak mengakui Israel. Lihat peraturan Menlu, nggak boleh ada bendera Israel di Indonesia, Pak. Nggak boleh masuk, Pak. Itu sebabnya waktu pertandingan bola bukan orang bolanya yang nggak boleh masuk, tapi nggak boleh ada bendera Israel dan nggak boleh menyanyikan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. Lihat itu Tokopedia, lihat itu Lazada, lihat itu apalagi tuh. Mereka jual bendera Israel di Indonesia. Peringatin itu mestinya. Tokopedia, Lazada, apa tuh lagi tuh? Shopee ya. Itu mereka sampai sekarang masih jual bendera Israel. Tangkap itu mestinya tuh. Dia bertentangan dengan undang-undang negara ini. Nggak ada ketutup pintu, Pak, kita sama mereka, Pak. Kalaupun ada oknum-oknum yang menghubungi, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga ada supermarket besar. Anda masuk ke supermarket buah-buahan yang paling terkenal. Anda lihat jeruknya. Saya melihat jeruknya itu made in Israel.
Saya viralkan pada waktu itu, ada berapa tahun yang lalu. Akhirnya dia nggak mau lagi impor. Saya bilang, kalau nggak di stop, gue viralin nih bener-bener nih, biar jangan orang ada belanja kemari nih gitu. Tapi kemudian dia stop gitu. Jadi jelas ya Pak ya, siapa Zionis, siapa Israel, apa maksudnya mereka, ya insya Allah. Jadi itulah yang terjadi. Ya kemudian Nabi Sulaiman wafat, baru menjelma agama Yahudi. Ada jadi agama, dari keturunan berubah menjadi agama. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya tinggal di Masjidil Aqsa. Kemudian Bunda Maria hamil di mana? Masjidil Aqsa. Itu sebabnya Masjidil Aqsa juga diperebutkan oleh orang Kristen, karena kata dia tempat tersuci di muka bumi ini adalah Bukit Moria. Yang mana Bukit Moria? Kalau kita menuju Masjidil Aqsa, ada kubah yang berwarna emas, di sebelah kanan ada kubah biru kecil. Itulah Bukit Moria. Itulah yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai tempat datangnya Tuhan ke rahim Bunda Maria. Maka itu tempat juga diperebutkan oleh orang-orang Kristen. Bukit Moria, tempat Tuhan datang melalui rahim Maria. Jadi tempat ini diperebutkan oleh masjid, oleh Yahudi, oleh Nasrani, dan juga oleh umat Islam. Dan PBB, resolusi tahun 2008 kalau saya nggak salah, telah menetapkan UNESCO bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat umat Islam. Ada lagi, satu dua lagi, silakan tafadhal. Oh iya, semut kalau diinjak aja pasti ngelawan. Beberapa hari, satu hari sebelumnya itu nyerang nggak nyerang bakal diserang. Jadi mendahului. Nyerang nggak nyerang bakal diserang. Berapa hari sebelumnya Twitter Menteri Pertahanan mengatakan mereka tuh animal, mereka tuh binatang. Dan moncong-moncong senjata udah sampai ke sana semua dengan intelijennya si Hamas dan kawan-kawan. Ya, buktinya apa? Satu hari setelah serangan mereka udah siap langsung menyerang balik. Itu yang pertama. Yang kedua, juga untuk membuka mata. Israel katanya hebat intelijennya, bohong. Israel komunikasinya canggih, bohong. Israel punya deteksi alat radar, bohong. Dunia harus tahu itu, bohong semua. Hanya propaganda hebat, hanya propaganda canggih. Buktinya dengan organisasi Pak, bukan negara, yang gedenya cuma segede Bintaro. Dan Israel melawan itu gara-gara support dari siapa? Joe Biden yang langsung meletakkan pesawat kapal induknya di lautan Mediterania tanggal 8 sudah ada di sana. Emang bisa secepat itu kapal induk sehari sampai? Kan nggak mungkin. Dunia mesti lihat ini. Mereka udah siap-siap menghancurkan itu. Kenapa? Karena the Messiah will coming kata dia. Tahunnya Messiah itu datang. Messiah itu Dajjal versi mereka. Apa yang sekarang terjadi? Yang update. Bapak lihat di internet, di YouTube. Mereka rame-rame memprotes ucapan Joe Biden yang mengatakan we stand with Israel. Who the hell we? Kata dia. We yang mana? Harusnya bilang you sendiri, kami tidak. Akhirnya apaan? Demo tiap hari itu. Kan kita bisa lihat. Saya udah kumpulin demo-demo itu, lihat di Instagram saya itu ya. Saya kumpulin semua demo-demo itu dari teman-teman langsung. Mereka demo tiap hari. Mereka protes dengan Joe Biden yang mengatakan we stand with Israel. Dan di antara demo-demo yang paling hebat itu adalah Inggris. Inggris juga berkata we stand with Israel, diprotes juga. Never we, kata dia bilang. Jangan sebut-sebut we. Karena kami tidak pernah mendukung Israel. Silahkan sebut dia bilang gitu. Ya. Terima kasih. Pak Andi Rahman, salah satu guru di MRBJ juga menyatakan bahwa umat Islam itu hanya berdialog dengan agama Yahudi dan Nasrani sebagai sesama agama-agama samawi, dan kita sangat terikat sebenarnya dengan seperti Babe bilang bahwa kita ini terikat oleh Nabi Ibrahim gitu ya, sebagai sesama keturunan agama-agama Abrahamik gitu ya. Yang aku ingin tahu ya di masa yang gawat seperti ini gitu, apa masih ada celah untuk bicara soal perdamaian atau semacam pertemuan antara spirit
sesama agama-agama Abrahamik gitu ya. Baik, saya ralat dulu ya. Tidak ada agama Abrahamik. Betul, makanya 140 ayat ya, surat Al-Baqarah ayat betul, yang ke-140. Babeh kan menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu juga sesama Muslim gitu ya. Iya, iya. Makanya ini menurut aku yang perlu di sesama apa ya, dikampanyekan gitu loh, bahwa kita Iya, iya. Saya kampanyekan harusnya terus. berdamai dengan agama-agama itu, Iya. tidak berperang seperti sekarang. Iya, saya luruskan dulu. Tidak ada agama-agama Abrahamic religion yang mengatakan begitu. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Udah jelas kemusyrikannya. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub al-asbat kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh rasulnya Yahudi atau Nasrani? Antum alami amillah. Al-Imran 67. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifah muslimah. Enggak ada itu agama Ibrahimik. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi dan tidak pula orang Nasrani, walakin kana hanifah muslimah. Agama samawi demi Allah, wallahi wabillahi watallahi tidak ada. Yang ada kitab samawi. Allah Al-Hajj ayat 78 tidak pernah menurunkan Yahudi, tidak pernah menurunkan Nasrani. Allah hanya menurunkan Islam satu-satunya. Al-Imran 19. Tidak satupun yang saya ucapkan pendapat saya. Tidak satupun dari awal. Al-Quran semua yang saya catatkan, yang saya sampaikan. Tidak ada satupun agama yang diturunkan oleh Allah kecuali Islam. Yahudi dibuat 930 sebelum Masehi oleh keluarga Yahuda di Yerusalem. Kristen dibuat tahun 325 oleh Paulus dengan Konstantinus di Konsili Nisea. Tempatnya ada, tahunnya ada, orangnya ada. Sementara Nabi Ibrahim tidak pernah bikin agama Islam, sebentar. Dan Nabi Adam pun juga tidak pernah bikin agama Islam. Al-Imran 19, inna dina indallahil Islam. Adapun perdamaian wajib dibikin. Jangankan sama Yahudi, jangankan sama Nasrani, sama ateis saja sekalian mesti damai. Nabi yang tetapkan itu, la ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kedamaian harus diciptakan. Islam adalah damai. Lakum dinukum. Mau ke gereja silahkan, haram diganggu. Mau ke sinagoga silahkan, haram diganggu. Mau ke vihara silahkan, haram diganggu. Mau ke candi silahkan, haram diganggu. Silahkan semuanya. Islam menginginkan perdamaian. Tetapi jangan coba-coba katakan agama-agama itu diturunkan oleh Allah. Tidak ada agama samawi, yang ada kitab samawi. Zabur minallah, dari Allah untuk Nabi Daud. Tapi bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Untuk orang Islam yang tinggal, yang hidup di masa Nabi Daud. Taurat dari Allah untuk orang Islam yang tinggal dan hidup di masa Nabi Musa. Injil, wallahi kitabnya orang Islam yang hidup zaman Nabi Isa. Silahkan buka surat Maryam ayat 30 dan 31. Silahkan buka Ali Imran mulai ayat 52 sampai 55. Tidak satupun pendapatnya dari saya kecuali dari Al-Quran Al-Karim. Ini pernyataan Babeh ini tidak menjawab cara kita untuk berdamai dengan ketiga agama itu. Gitu. Cara berdamainya adalah di Indonesia mempersilahkan semua beribadah sesuai agama masing-masing. Itu jawabannya. Tapi kalau peperangan terus terjadi, Indonesia Pak, kalau Bapak bisa damaikan Israel, Bapak berangkat ke sono. Kita di Indonesia Pak, di Indonesia harus berdamai. Di Indonesia harus berdamai. Di Palestina, tugas kita adalah membantu Palestina. Dengan apa? Dengan dana, dengan donasi, dengan doa. Itu tugas kita. Di Indonesia, kita jaga perdamaian itu. Di Indonesia kita sanggup menjaga itu. Dengan apa? Dengan mempersilahkan semua sesuai dengan agamanya masing-masing. Di dunia, kita doa, kita kunjungi, kita jaga Masjidil Aqsa, bergabung dengan murabitun, menyumbang yang kita bisa,
mengutuk produk-produk Israel, jangan sampai menggunakan produk Israel, lemahkan mereka dari sisi ekonomi, jangan lagi belanja produk. Bapak dengan mudah klik produk Israel, jangan lagi sentuh. Itu yang bisa kita lakukan. Karena ketika Israel lemah, mereka miskin. Yang paling tepat dilakukan itu adalah levelnya presiden. Pak Jokowi telah menjalankan fungsinya. Yang lebih tepat lagi, Menteri Luar Negeri Bu Retno telah menjalankan fungsinya. Wahai negara-negara oki, damailah. Ingatlah kata Bu Retno. Bu Retno ke PBB, langsung ngundang negara-negara, 67 negara oki. Untuk apa? Bersatu, hentikan pertikaian ini, kembalikan, tekan Israel untuk kembalikan semua tanah yang diduduki kepada negeri Palestina sebagai negara yang berhak. Bahkan kalau perlu Bapak silahkan beli di stock.com. Di stockl.com itu adalah Bapak cari peta-peta Palestina, Old Palestina. Bapak akan dapat. Bahkan Bapak bisa beli peta yang tercantum dalam Injil. Peta dalam Injil masih menyebutkan the Holy Land is Yerusalem, Palestina, bukan Israel. Israel belum ada. Gitu ya. Cukup yang lain? Satu lagi, ibu-ibu cukup? Bapak cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Illuminati dan Zionis masih panjang untuk kita bicarakan. Nanti kapan-kapan kita sebut lagi. Intinya adalah paham Zionis telah masuk ke dalam tempat-tempat mereka. Saya ada foto di mana saya berada di lingkungan Hebron contohnya. 2006 atau 2007 saya berada di Hebron. 2008, 2009 hampir setiap tahun ya. Yang ingin saya sampaikan terakhir begini. Update terakhir juga. Ada sebuah rumah kalau kita lewat, nenek-neneknya itu baik sekali. Dia kasih makanan, dia kasih buah gitu. Ya. Dan di sana masih 1-2 rumah yang ada dagang atau apa orang-orang Palestina. 5 tahun terakhir saya datang ke sana, sampai saya malu sama jamaah, saya bilang gini, nanti kita lewat sini kan, ntar di sini ada ibu-ibu 2 lantai, dia pasti buka jendela, duduk gitu, dia kasih kita buah. Saya dilemparin apel pada waktu itu kalau lewat. Nah kita nunggu ya. Saya nunggu di situ, nggak keluar ibunya, yang keluar adalah tentara Israel dengan senapan laras panjang. Tidak ada lagi orang-orang di situ, kecuali anak-anak kecil yang menanti para turis. Hebron sudah jatuh tanpa heboh di luar negeri. Hebron sudah jatuh karena cara-cara yang digunakan sangat keji. Datang, bunuh, kubur. Datang, bunuh, kubur. Datang, bunuh, kubur. MUI kita sudah datang ke Hebron dan ingin membangun sebuah rumah sakit dan sekolah. Kemarin alhamdulillah saya juga ikut mendampingi. Tapi begitulah jahatnya Israel laknatullah, Zionis laknatullah yang sudah menguasai seluruh Hebron. Hebron sudah jatuh. Tinggal apa? Tinggal Ramallah, Bethlehem, dan Gaza. Tinggal kota itu, hanya 3% total dari seluruh wilayah ini. Percayalah. Suatu saat insya Allah janji Rasulullah pasti terjadi. Mustahil Rasulullah berkata bohong atau salah. Ada masanya kata Rasulullah, kalian akan menyerang, akan memerangi Yahudi laknatullah itu. Ada masanya sampai mereka lari semuanya karena ketakutan. Sampai mereka lari dan bersembunyi di balik batu pun kalian akan menemukan mereka, dan batu pun akan berkata, hai orang Islam, di sini ada orang Yahudi. Dan peperangan itu dimenangi mutlak oleh umat Islam. Wahai umat muslimin, ready or not, kita pasti akan mengalami masa itu. Andai kata itu terjadi, kita bukan bagian dari orang yang peduli, nauzubillah summa nauzubillah. Jadilah orang-orang yang peduli dengan Al-Aqsa, karena barometer keimanan akhir zaman adalah kepedulian dengan Al-Aqsa. Al-Aqsa adalah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita semua. Saya mendapatkan WA dari teman saya, orang yang tinggal di Gaza. WA-nya mengatakan, saya tutupi ininya ya. Nggak kelihatan, nggak bisa saya bacakan.
Assalamualaikum Ustadz Haikal. Di sini tidak, dia tulis tidak. Di sini tidak ada lagi food, tidak ada lagi air, obat, makanan, dan listrik. Mungkin ini WA terakhir saya sama Ustadz. Tidak apa-apa, Ustadz jangan menangis lagi. Saya dan teman-teman di sini hanya menanti, menunggu Allah jemput saja. Kirim salam kepada teman-teman di Indonesia yang membantu dan yang tidak mau membantu. Kirim salam kepada yang peduli dan yang tidak peduli. Kirim salam kepada yang menolong kami dan yang tidak menolong. Ini mungkin WA terakhir saya sama Ustadz. Kalau saya tidak WA lagi, mungkin saya sudah duduk bersama Hamzah, bersama Bilal, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Ali, bersama Tolhah dan Zubair di depan Rasulullah. Ustadz jangan menangis terus. Kami tidak sedih soal ini. Kami cuma khawatir nanti anak cucu kami dan teman-teman di Indonesia tidak bisa lagi sujud di Masjidil Aqsa. Kami sudah menjaga dengan semua kemampuan. Akhirnya kami titip kepada Ustadz ya, tolong jaga Masjidil Aqsa. Tolong jaga bumi yang diberkahi Allah. Saya membalasnya. Dan sampai 4 hari, 5 hari sejak WA ini dikirim, hanya centang 1. Saya nggak berhasil lagi menghubungi teman-teman saya di sana. Apakah betul mereka sudah duduk bersama Hamzah? Apakah betul mereka sudah bersama sahabat-sahabat Rasulullah? Murabitun. Sangat sayang sekali. Kita yang punya kesempatan tidak mengunjunginya, tidak mendukungnya, tidak mensupportnya. Hanya retorika belaka, hanya teriakan-teriakan semata. Keluarkanlah Bapak Ibu sekalian, tabungan kalian, langsung, gak usah melalui saya, langsung ya, ke Gaza, langsung ke orang-orang yang mau berangkat ke sana. Bilang dengan mereka, titip, sebut nama saya di depan Rasulullah nanti, bahwa saya orang yang termasuk orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Karena mereka murabitun. Bapak tahu 1 meter tanah yang ada di Old City, 1 triliun pun dibayar oleh mereka. Tapi mereka hidup kekurangan. Coba kalau dia jual, dia punya tanah mungkin 80 meter, 100 meter. 100 triliun itu Pak dibayar sama laknatullah itu. Demi untuk menguasai Old City. Tapi mereka gak pernah lepas. Berapapun yang gak lepas. Mereka rela hidup kekurangan. Andai kata mereka jual itu, triliunan rupiah mereka punya, mereka bisa tinggal di Qatar, mereka bisa tinggal di Saudi, mereka bisa tinggal di Jordan dengan keberlimpahan duit. Tapi lihatlah, dia bilang mati akan hidup tetap ada di sini. Saya akan menjaga Masjidil Aqsa. Terakhir tadi saya tunjukin foto kepada Pak Hatta. Saya sempat berfoto dengan penjaga daripada Masjid Al-Qadim, penjaga daripada Masjid Al-Marwani. Dia adalah keturunan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah yang datang ke Aqsa dan tidak mau pulang dan wafat di sana. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang mempersilahkan rumahnya untuk Rasulullah tinggali selama Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Nah, keturunannya itu tiba di sana dan tinggal di sana dan sekarang menjadi murabitun, penjaga Masjid Al-Marwani, keturunan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sahabat sekalian, mumpung Allah Subhanahu wa taala membukakan ini, membukakan hati kita, jadilah para penolong dan penjaga Masjidil Aqsa dan jadilah umat terbaik di akhir zaman ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada pengurus dan DKM daripada MRBJ yang memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk Al-Fakir. Saya persembahkan ada buku di luar dan kalender, mudah-mudahan sahabat sekalian lebih dalam lagi mempelajari dan lebih tahu dan bisa mengcounter pendapat-pendapat yang miring terhadap keberadaan Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masjidil Aqsa adalah tempat tujuan akhir kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb.